Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala, tidak bersama-sama mari kita sama-sama manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang mulia ini, di awal hari kita ini, kita bisa memulai hari kita dengan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dan kita kemudian bisa bertalabul ilmi yang mudah-mudahan nanti bisa sholat syuruk juga, yang mudah-mudahan kita termasuk nanti ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan diberikan pahala sebagaimana Allah janjikan pada kita semuanya, Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suritan kita, harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat, Allahumma amin. Baik, tema kita tentang pada hari ini tentang bagaimana bisa berhaji dari rumah kita sendiri. Karena apa? Karena memang ibadah haji itu adalah ibadah yang luar biasa begitu ya, yang tentunya hampir setiap kita pasti menginginkan bisa berangkat ibadah haji ya. Dan mudah-mudahan ya semua mimpi kita ini bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalaupun belum ada waktu dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang beruntung karena apa? Bisa berhaji dari rumah kita sendiri ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 197 Allah berfirman, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu ada pada bulan-bulan yang diketahui, yang dimaklumi, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini bulan kita sampai pada bulan Dzulqa'dah ya. Nah, bulan Dzulqa'dah ini memang mempunyai keutamaan. Kenapa? Dia termasuk bulan haji, juga bulan-bulan yang disucikan ya. Kan dalam surat At-Taubah dikatakan minha arba'atun hurum. Di antara bilangan bulan 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Dzulqa'dah ini ada pada 2 keutamaan, yaitu bulan haji juga bulan yang disucikan, sehingga tentunya karena kita sudah berada bulan haji ini dan bulan disucikan juga, maka kalau bagi yang berhaji dikatakan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji,
maka tidak boleh ada rafas. Rafas itu adalah semua yang berbau porno, ya, baik porno aksi maupun pornografi itu semua ditinggalkan. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan di dalam mengerjakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Dan setiap perbuatan baik yang kamu kerjakan pasti Allah akan mengetahuinya, ya. Jika Allah mengetahui, nanti Allah mencatat, kemudian nanti pun di akhirat Allah akan membalasnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian. Jadi ketika haji itu sebenarnya perjalanan besar. Jadi kalau zaman dulu mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan itu haji, ya. Kalau sekarang kan mungkin 40 hari begitu, ya. Ini kalau yang reguler, kalau yang apa namanya, yang plus itu paling 15 hari begitu, ya. Karena perjalanan besar, maka kita diminta berbekal. Bekal yang utama adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Ini kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 197. Artinya apa? Jadi memang meskipun ayat ini ditujukan kepada orang yang haji, tetapi yang tidak haji pun harapannya bisa menghadirkan nuansa tersebut agar mudah-mudahan kalaupun tidak haji, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Tidak haji tapi bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Terlebih pada bulan haji itu ada 10 malam, 10 hari yang mulia, 10 malam yang mulia. Dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3, ya. Wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr. Allah mengatakan wal fajri, demi fajar, ya, demi waktu subuh. Kenapa Allah Ta'ala memberikan waktu subuh luar biasa? Jadi di waktu subuh ini ada beberapa ibadah yang setara dengan pahala ibadah haji, ya. Apa saja? Yang pertama adalah zikir setelah sholat fardu. Jadi pada waktu itu ada seorang ahlus suffah, memang orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ujian kemiskinan, ya. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya datang dengan pahala berlipat ganda. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa seperti kita. Tetapi mereka bisa sedekah, kita menerima sedekah. Mereka bisa zakat, kita hanya menerima zakatnya. Mereka bisa jihad, kita hanya diam di rumah. Dan mereka bisa berhaji atau berumroh, kita hanya mengantar saja. Kalau ini yang mengantar saja itu tambahan dari saya, bukan hadis, ya. Jadi kenapa? Karena memang ternyata banyak ibadah-ibadah yang memang membutuhkan modal dan biaya, ya. Dan orang-orang yang miskin itu iri kepada orang kaya. Kenapa? Ternyata orang kaya itu punya akses ibadah lebih banyak, ya. Maka sebenarnya pengen jadi orang kaya boleh dan harus, tetapi niatnya apa dulu? Kalau ahlus suffah niatnya adalah bahwa biar varian ibadahnya lebih banyak. Kenapa? Karena tadi haji, perang, zakat itu butuh punya harta. Bahkan puasa pun kalau hartanya banyak, nanti pahalanya berlipat ganda. Kalau puasa bagi orang yang tidak mampu hanya berbuka puasa saja,
Tapi kalau orang yang mampu maka bisa memberikan hidangan buka puasa. Kalau orang yang tidak mampu hanya bisa sholat saja, yang mampu bisa bangun masjid dan itu bisa menampung semua orang yang sholat. Artinya apa? Ternyata banyak ibadah-ibadah di Islam itu yang memang butuh modal. Tetapi memang tadi masalah kaya dan miskin adalah apa namanya, ya takdir Allah Ta'ala. Nah, mereka mengatakan, Rasulullah, adakah satu amalan yang itu bisa mengcover semua yang mereka lakukan? Maka Nabi mengatakan, jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Ada Allahu Akbar 33 kali, ada Alhamdulillah, ada Subhanallah 33 kali, tambah satu lagi ya la ilaha illallah, begitu ya. Kemudian ada ketika diberikan wasiat tersebut, para sahabat Al-Sufah itu mengamalkannya ada dua versi. Ada yang 30 apa namanya, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, Allah Akbar 30 kali, tambah satu lagi apa namanya, tambah pelengkapnya di 100. Tetapi ada juga yang mengerjakannya dengan dicampur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada dua cara zikirnya, ya. Yang pertama dipisah-pisah, yang kedua adalah digabungkan tapi 33 kali. Ya. Ini memang sebenarnya bagi kita yang memang terbiasa ngebut zikirnya, okay. Anda yang ngebut ya? Semua begitu ya. Nanti alhamdulillah dalam itu nanti Mbak malaikatnya bingung ya, nyatet apa nih gitu ya. Karena lafalnya tidak jelas begitu ya. Karena dicatat kan kalau lafalnya jelas, lafalnya nggak jelas kan nggak dicatat kan begitu ya. Jadi makanya bagi yang mungkin terbiasa otomatis cepat, mungkin bisa ganti ya menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena memang riwayatnya memang ada dua versi tadi, ya. Makanya memang zikir ini habis sholat itu adalah bisa setara dengan yang tadi, ya, dengan yang apa namanya menjalankan ibadah haji. Karena saking apa namanya di fajar itu, ya. Makanya memang fajar itu luar biasa ya, fajar itu. Kemudian di fajar itu juga ada ibadah juga yang seperti haji dan umroh, yaitu adalah sholat syuruk atau sholat duha di waktu yang pertama. Jadi memang begini, sebenarnya kan memang kalau nama sholat syuruk atau duha itu kan istihadiah dari para ulama kita ya. Kalau hadisnya Nabi hanya mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah selesai sholatnya duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh secara sempurna. Nabi tidak menyebutkan namanya apa, hanya menyebutkan sholat 2 rakaat. Kemudian ada Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar memberikan nama sebagai sholat syuruk, ya. Tapi ulama yang lain tidak begitu. Ulama lain mengatakan ini sholat duha di awal waktu. Sebenarnya nama tidak masalah, nggih. Yang penting prosesnya, bukan duhanya, bukan pas matahari terbitnya, tetapi adalah dari apa namanya, dari sejak dia sholat subuh duduk di masjid berzikir. Kalau ini kita ngaji pun bagian pada zikir, gitu. Kemudian sholat 2 rakaat setelah itu, maka baginya pahala haji dan umrah. Masalah kemudian mau niatnya isyraq boleh atau syuruk boleh, mau niatnya adalah duha di awal waktu, ya silahkan, tidak apa-apa.
Itu ya. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang saling bersetegang ya, hanya gara-gara penamaan. Karena banyak sebenarnya ada beberapa sholat sunnah yang kemudian Nabi tidak memberikan nama secara detail, tidak. Tapi ini adalah istihadiyah para ulama. Contoh seperti sholat tahiyatul masjid. Nabi tidak menyebutkan namanya apa. Tapi Nabi hanya mengatakan bahwa barang siapa yang masuk masjid, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Hanya itu saja. Tetapi kemudian para ulama kemudian memberikan nama ini sholat tahiyatul masjid. Boleh? Ya nggak apa-apa. Yang penting prosesnya. Artinya apa? Tahiyatul masjid itu dilakukan adalah sebelum duduk ketika datang ke masjid. Kalau sudah duduk maka tidak dianggap tahiyatul masjid. Dianggapnya adalah ya kalau panjangan rawatib berarti ini sholat sunnah rawatib. Contoh begini ya, kayak mungkin tadi subuh misalkan ya. Yang subuh itu kadang-kadang waktunya mepet ya. Kemudian panjenengan mungkin berdua rakaat ini mau tahiyatul masjid atau sunnah fajar. Kenapa? Sunnah fajar itu luar biasa daripada dunia dan seisinya begitu ya. Maka bisa saja ketika misalkan waktunya mepet, sudah niatnya sholat sunnah fajar, tapi karena dikerjakan sebelum duduk, fadilahnya seperti sholat tahiyatul masjid begitu. Ya, karena Pak Nabi tidak memberikan nama khusus, tidak ada. Hanya memang prosesnya saja. Sama seperti kemarin ketika puasa 6 hari di bulan Syawal, okay? Itu boleh hari apa saja nggak apa-apa. Yang penting 6 hari bulan Syawal. Mau Senin Kamis boleh, mau Yaumul Bid juga boleh. Pokoknya yang penting 6 hari. Ya, jadi ini tidak masalah. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang menyempitkan istilah. Padahal itu ya boleh-boleh saja. Contoh misalkan ada sholat sunat hajat gitu ya. Ini kan sebenarnya bukan nama khusus, tapi ini sholat malam yang kemudian kita kemudian setelah sholat kita kemudian mengungkapkan hajat kita apa. Tapi bentuknya tetap sholat malam. Tahajud sama, tetapi bedanya kalau tahajud biasa itu tidak ada doa khusus, tapi kalau sholat sunnah hajat itu ada permintaan khususnya. Boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Toh ini tadi apa namanya bagian sholat malam hanya tujuannya. Sama juga sama. Contoh kalau istikharah juga sama. Sholat malam kemudian istikharah, namanya sholat istikharah boleh juga, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu diperdebatkan tentang nama, tapi yang penting tujuannya saja begitu ya. Toh nama juga yang penting ketika malam hari ya istikharahnya berarti tahajud begitu ya. Hajat berarti juga tahajud juga begitu ya. Tapi intinya adalah ini penamaan. Kenapa? Karena yang tadi ya banyak nama-nama yang sebenarnya bukan dari Nabi, tetapi para ulama berijtihad itu. Tetapi kadang-kadang kita karena yang memang ilmunya kita kurang ya, sehingga berdebat hanya masalah nama yang sebenarnya Nabi pun tidak memberikan nama itu. Tetapi tadi ya wal fajr begitu. Jadi intinya adalah fajar itu luar biasa, terutama yang kaitan dengan ibadah haji ya. Kemudian walayalin asyar, dan sedemi 10 malam. 10 malam itu memang Ibnu Abbas, penafsir ulama ahli tafsir Ibnu Abbas mengatakan, dan juga Abu Hurairah juga beberapa ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa 10 malam itu ada 3 ya. 10 malam yang pertama ya kata beliau Ibnu Abbas mengatakan bahwa 10 malam pertama itu adalah 10 malam di awal bulan Dzul Hijjah. Itu ada yang baik-baiknya luar biasa ya. Kata Nabi SAW bahwa ketika kita beramal kebaikan pada 10 malam di awal bulan Dzul Hijjah, itu lebih baik daripada ibadah manapun yang kita kerjakan pada bulan-bulan dan hari-hari yang lainnya. Kemudian
10 malam yang berikutnya adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan. Nah, sebenarnya Allah sangat dengan kita, okay? Jadi begini. Kan memang ketika kita ibadah, sudah beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, kan kemarin kita bahas, okay? Fa idza faraghta fansab. Jika sudah selesai mengerjakan satu ibadah, bersiaplah ibadah yang lainnya. Di bulan Syawal, betul, kita mungkin agak rehat, okay? Di bulan Syawal kan habis capek Ramadan, Syawal biasanya agak rehat sedikit. Kenapa? Banyak acara silaturahmi sana sini begitu ya, sehingga kayaknya ibadahnya agak berkurang. Oke lah, istirahat sebentar ya, tetapi tidak boleh lama-lama istirahatnya. Di bulan haji ini, bulan Dzulqa'dah ini sudah mulai bangkit lagi untuk beribadah. Syukur nanti bisa mendapatkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu, kalau kita bisa memaksimalkannya, bisa mengcover atau bisa menambal kekurangan ibadah puasa di bulan Ramadan kita pada bulan Ramadan tahun kemarin ya, pada bulan yang lalu. Gitu ya. Baik, ini jadi ini ada 10 hari yang mulia di bulan Dzulhijjah nanti yang tentunya nanti mulai sekitar tanggal 18-19 ya, itu sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sehingga memang ini diperhatikan biar kita kemudian bisa maksimalkannya. Nah, apa saja yang kita amalkan pada bulan-bulan itu ya? Maka yang pertama adalah tadi fala rafasa wala fusuka wala jidal fil hajj. Artinya kita mulai meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena begini, ketika pada bulan yang mulia, maka sebenarnya ketika Allah Ta'ala melipat gandakan pahala ibadah kita, juga Allah akan melipat gandakan dosa juga. Makanya pada bulan ini, ya bulan Dzulqa'dah ini sudah mulai kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa besar dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu tukaffir ankum sayiatikum wa tudkhilkum wa nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita bisa meninggalkan dosa besar di bulan-bulan ini, maka mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kecil kita. Kenapa? Karena menghindari dosa besar itu bisa menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Karena memang gitu ya, kadang-kadang ada dosa-dosa kecil yang tidak berasa tapi banyak sekali yang kadang kita remehkan begitu ya, seperti itu. Contoh begitu ya. Contoh adalah mungkin menggunjing orang. Menggunjing orang itu memang kadang-kadang tidak berasa tuh. Kalau menggunjingnya masih lewat otak kita, itu masih dimaafkan. Ya, misalkan nih ada orang lewat kemudian lagi ngapain tuh di sini ngomong ya, menggunjing orangnya, itu masih dimaafkan. Contoh gampangnya begini contoh ya. Kalau ada orang lain sedang bicara tentang keburukan orang lain, dalam hati kita mengatakan, oh pantas, apa beneran begitu ya. Itu masih dimaafkan kalau masih di otak ya, masih dimaafkan. Tapi kalau sudah diterjemahkan dalam lisan kita, dalam ekspresi wajah kita, sudah berdosa. Ya. Ini ada kisahnya. Jadi ketika ini, meskipun ini rumah tangga Nabi, ya, tetapi memang Masya Allah ya, pelajaran luar biasa bahwa ketika itu, ya, Aisyah itu melihat Sofiyah.
Sofia ini adalah istri yang paling muda dibandingkan dengan Aisyah. Aisyah muda, tapi Sofia lebih muda lagi. Sekitar setahun 2 tahun lah gitu seperti itu. Ya, jadi Sofia itu dinikahi Nabi ketika pada perang Khaybar. Ya, perang Khaybar, apa namanya, orang Yahudi Khaybar, kemudian yang masuk Islam, kemudian menghadiahkan Sofia untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Aisyah cemburu. Begitu Sofia datang, langsung apa? Jempolnya diturunkan, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena Sofia lebih pendek ya. Sementara Aisyah tinggi begitu ya. Hanya dengan ujung jarinya saja, apa kata Nabi? Wahai Aisyah, engkau telah melakukan satu perbuatan yang jika engkau celupkan di lautan, pasti akan bisa mewarnai lautan tersebut. Artinya apa? Hanya dengan isyarat saja sudah sangat besar dampaknya. Makanya hati-hati nih. Kalau kita kedip-kedip mata, kalau ada orang bicara begitu ya, itu berarti kan kalau merendahkan itu namanya juga menggibah tuh. Kalau misalkan para ibu-ibu kalau mencep-mencep ibu, kalau bapaknya bicara mencep-mencep ke anaknya gitu ya, itu berarti namanya sedang menggunjing begitu ya. Kenapa? Meskipun hanya isyarat itu sudah menggunjing begitu ya. Bahkan menirukan lebih lagi. Nabi mengatakan idza hakaita insana faqad tahu. Jika engkau menirukan gerakan orang lain untuk mencelaknya, maka sudah menggibahnya. Maka hati-hati ya. Kalau artis impersonate begitu ya, kalau buat bahan candaan itu sudah menggibah tuh. Kecuali kalau yang di impersonate itu di depannya, beda ya. Ini kalau misalnya di apa namanya di orangnya nggak ada begitu ya, itu hati-hati karena apa? Itu bisa masuk kategori ghibah yang kelihatannya sepele tapi ternyata dosanya bisa besar. Makanya emang di sini ya pada bulan ini kita hindari semuanya, tidak yang besar juga yang kecil juga. Kenapa? Karena emang yang kecil itu bisa kemudian menghanguskan kita. Karena Nabi mengatakan ya, iya kuma muhaqiratul dzunub. Jadi dosa kecil itu seperti puzzle. Kalau kita bisa jadi kelihatannya kecil, tapi begitu bertumpuk-tumpuk nanti akan menghancurkan kita. Ya, karena Pak Nabi mengatakan iya kuma muhaqiratul dzunub. Berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Kenapa? Karena dosa yang dianggap remeh itu seperti kayu bakar. Sepotong, 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 nanti banyak sekali bisa membakar seluruh tubuh kita. Ya, kalau tidak segera berhenti. Makanya hati-hati ya. Adapun dosa besar, jelas ya, dosa besar kita perlu menghindari, yaitu dosa-dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang ada orang yang sudah berangkat haji pun ada yang syirik juga. Oke, ini ada gambarnya ya. Ya. Ini orangnya ya. Nulis apa namanya? Nulis namanya di Jabal Rahmah. Ada meninggalkan KTP-nya. Loh, kan sebenarnya sangat rugi ya. Wong doa kepada Allah Ta'ala kan cukup kan? Wong di sana ibaratnya bank pusatnya di sana. Kalau mau kemudian minta kan di sana sudah paling besar ya, paling utama. Kok masih mencari yang lain? Padahal di sana sudah tempatnya, tempat di mana kalau kita berdoa dikabulkan. Tetapi kenapa harus nulis ke tiang? Artinya kan sudah apa namanya? Sudah luar biasa, ya. Ini ada lagi nih. Ada apa namanya? Kelambu Ka'bah disobek-sobek biar buat jimat, naudzubillah min dzalik nih. Padahal sudah di sana kok masih minta ke yang lainnya. Ya,
Makanya hati-hati. Karena kadang-kadang seperti itu ya dosanya. Baik. Oke, setelah itu baik ya. Ada lagi nih tambahannya yang lain. Ini. Ini di mana nih? Gua Hiro ya. Itu ada orang sholat di Gua Hiro. Oke, jadi begini ya. Nabi SAW ya, dan juga para sahabat Nabi, begitu Fatuh Mekah, tidak pernah napak tilas, tidak pernah. Ya, kalau ke Gua Hira itu hanya untuk sejarah, silahkan, boleh, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun kan kalau kalau ada tempatnya kita kemudian bisa mengambil ibrah, pelajaran, ya bagus saja begitu ya. Tetapi yang keliru adalah ketika sholat di sana sampai meninggalkan sholat duhur di Masjidil Haram, meninggalkan yang 100.000 kemudian demi yang di atas gunung tadi. Berarti kan rugi banget ya. Cuma emang perasaannya beda. Kayak Nabi nih sedang itikaf ya. Kan Nabi kan memang kalau sebelum kenabian kan, tapi setelah Nabi menjadi Nabi tidak ke sana lagi. Tidak ada ceritanya Nabi itu setelah Nabi mendapatkan wahyu kemudian naik lagi ke Gua Hira, tidak ada. Sudah sibuk dengan dakwahnya. Tapi kita yang kadang-kadang begitu karena memang orang kita itu memang suka suka napak tilas ya. Napak tilasnya sehingga kadang-kadang kebablasan. Kalau hanya sejarah monggo saja ya. Baik. Kemudian tadi menghilangkan menghindari dosa. Kemudian wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, maka perbuatan baik sedikit apapun nanti Allah akan melihatnya. Maka di bulan haji ini, bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah nanti, kita bisa beramal. Beramalnya apa? Amalan yang setara dengan pahala ibadah haji. Kita sudah bahas tadi ya. Yang pertama tadi adalah sholat syuruk ya. Sholat syuruk itu adalah seperti pahala ibadah haji pahalanya. Kemudian mendatangi majelis ilmu ya. Dalam hadits Tabrani dikatakan man khada'al masjid la yuridu illa yata'amal khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Mencari ilmu pun di bulan haji itu dan mendatangi majelis ilmu ataupun mengajarkan pun itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Jadi panjenengan kalau puasa hari ini mudah-mudahan ini pahala hajinya double ya. Ya zikir, ya mencari ilmu, ya suruk begitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Tapi ya tadi kalau bisa tiap hari luar biasa ya. Tapi kalau tiap hari ya minimal sepekan sekali lah begitu ya. Jangan sampai tiap hari katanya ini besok anaknya mau sekolah, bareng hari Ahad pengen jalan-jalan. Terus gimana tuh begitu seperti itu ya. Oke. Kemudian ini tadi yang pertama ada salat syuruk ya. Kemudian yang kedua adalah mencari ilmu ya atau mengaji begitu ya. Yang ketiga adalah salat berjamaah ya. Ini juga sama. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah fa ajruhu ka ajri hajil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji yang tengah berihram. Jadi kita bisa hajinya sehari 5 kali insya Allah. Kalau jamaahnya sehari 5 kali. Ustadz, gimana kalau para ibu-ibu nih? Di rumah bisa nggak? Di rumah pun bisa. Tetapi ya kalau di awal waktu. Kenapa? Karena sebenarnya begini.
Salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan berjamaah itu kenapa? Melatih untuk bisa sholat di awal waktu. Kenapa? Biasanya kalau orang sholatnya tidak di masjid, biasanya tidak di awal waktu. Biasanya. Ini dulu, itu dulu, segala macam. Biasanya nggak di awal waktu, tidak. Biasanya. Kalau di masjid, otomatis di awal waktu. Kenapa? Ya, imamnya nggak nunggu jamaah. Begitu sudah ada bunyi nit, ya, qomat kan, mau jamaahnya 10 ya tetap imamnya maju ke depan, sehingga ini melatih kita. Kenapa? Kalau salah satu indikator kita kemudian diolok tuh ada di masjid. Kenapa? Karena kita lebih mudah untuk itu. Nah, makanya bagi para ibu sekalian, jika yang sudah istiqomah bisa di awal waktu, betul, boleh atau bahkan baik di rumah, baik saja. Tetapi yang kira-kira makanya nanti pahalanya seperti haji, okay? Tapi kalau yang apa namanya, yang memang baik gampang tergoda, tergoda dengan cucian, tergoda dengan anak, tergoda dengan pekerjaan rumah dan segala macamnya, maka terapi awalnya adalah datang ke masjid dulu tuh. Kenapa? Kalau azan kan otomatis yang biasa ke masjid kan langsung pakai mukena ibu, wudhu kemudian siap-siap ke masjid. Tapi kalau yang nggak nggak ke masjid, kadang-kadang azan dulu masih santai. Maka ini hati-hati. Jadi jangan terjebak di bawah mengatakan begini, Ustadz, saya dengar Ustadz yang lain mengatakan nih bahwa sholatnya seorang wanita di rumah lebih baik. Betul, tidak salah, yang diucapkan tidak salah. Tetapi prakteknya nih yang kayak apa gitu ya? Karena prakteknya kok ternyata di rumah tapi setengah jam setelah azan, ya pesawatnya terbang duluan. Kan katanya mau haji kan ya? Haji kalau biasa kan pakai pesawat nggih. Nah, kalau sudah setengah jam baru sholat, ya pesawatnya sudah terbang pesawat hajinya. Berarti hanya sah, tapi ya pada pahalanya belum tentu begitu. Kenapa? Karena emang begitu, ya. Jadi intinya adalah bahwa ini sholat berjamaah itu penting sekali ya. Karena sama dengan pahala ibadah haji. Kemudian sholat isya dan subuh secara berjamaah itu juga sama, menguatkan saja. Kalau kalaupun misalkan begini, harian tidak bisa 5 kali dalam sehari, minimal subuh dan isyanya lah gitu ya, seperti itu minimal itu. Jadi 5 kali bagus sekali, tidak bisa minimal subuh dan isya. Kenapa? Mungkin Nabi ngerti ya bahwa nanti banyak para pegawai yang maghrib baru datang ke rumah ya, sehingga maghrib oke lah ya, ya isya dan subuh lah, karena isya kan memang sudah istirahat baru isya. Kadang-kadang kan begini ya, kalau pulang kantor jam setengah 6, orang kau berangkat masjid bisa jadi begitu, karena baru lepas baju sudah adzan, pengen mandi, jadi ada jadinya maghribnya di rumah. Oke lah, makanya minimal isya atau subuhnya ini baiklah. Kemudian likis salat fardu ya, seperti tadi saya sebutkan. Ini hadisnya begitu ya. Jadi ini saya sampaikan tadi, di salat fardu itu adalah sama dengan pahala ibadah haji. Terutama juga pada bulan-bulan haji ini, salah satu amal kebaikan itu adalah memperbanyak zikirnya. Ya, kenapa? Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah Ta'ala hati kita menjadi tenang. Minimal ya hati kita bersih lah begitu ya. Dan terutama bagi para ibu-ibu nih, para ibu-ibu ya. Jadi zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu ini bisa dibaca sebelum tidur. Kalau pas merasa capek ngurusi rumah tangga, Bu. Kan begini nggih? Kan ada, ini mohon maaf Bapak-bapak ya. Ini lagi fokus ke ibu-ibunya.
Kan memang ada beberapa tipe suami yang bilang ke istrinya kaulah segalanya. Ya kalau segalanya uangku untukmu sih bagus ya. Rumahku untukmu iya. Cuma kadang-kadang kalau segalanya adalah yang nyuci baju ya istrinya, yang masak ya istrinya, yang antar anak ya istrinya, yang bayar istri juga semuanya istrinya. Karena berarti kan kaulah segalanya ya, begitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada kalanya ketika ketika malam hari ada perasaan tadi ya. Kalau bahasa kerennya itu hayati lelah katanya gitu ya. Capek banget luar dalam kata-kata ya. Ketika begitu, maka zikir saja zikir ini. Kenapa? Ini tips dari Nabi SAW. Kenapa? Nabi pernah ketika itu Fatimah ini kan memang begini. Memang tipe Ali bin Abi Thalib itu tipe laki banget, Pak. Ya, yang tidak pernah tahu urusan rumah, tidak pernah tahu. Taunya dia perang dan mencari ilmu sudah. Urusan rumah tangga nggak ngerti. Sehingga semua yang ngurusi rumah tangganya adalah Fatimah. Dari ngambil air, membersihkan rumah, sampai kemudian mengolah makanan pun Fatimah semua. Nah, karena memang dia tidak bisa begitu, kan begini, nggih. Kan beberapa orang, terutama laki-laki, nggih, kan kadang-kadang bukan nggak mau, tapi kayaknya bok salah gitu ya. Nyuci piring, bok tomai gitu. Kenapa? Berapa kali pecah begitu kan? Kadang-kadang kan beda ya. Laki-laki kan beda dengan perempuan. Jadi kadang-kadang bawa air aja goyang gitu ya. Jadi kan bawa air buat apa? Bawa nampan isi gelas aja kadang-kadang kocok-kocok gitu ya. Ini kan kadang-kadang mungkin begitu karena mungkin laki sekali. Jadi tidak pernah ngurusi yang perintilan-perintilan begitu. Sehingga ini Ali begitu juga. Jadi sibuk untuk berjihad, sibuk untuk mencari ilmu sehingga urusan rumah itu adalah urusannya Fatimah. Tapi kasihan Fatimah kok saya begitu ya. Sampai pundaknya menghitam, tangannya kapalan. Padahal ini adalah putri Nabi. Kalau mungkin dibandingkan sekarang princess kan ya. Kan begitu. Kan ini putri Nabi, putri orang paling mulia. Kok sampai begitu? Tapi bagaimana lagi? Mau bantu agak kagok karena apa? Nggak biasa bantu. Mau ngasih pembantu nggak punya uang. Makanya kan eh, Ali mengatakan, Fatimah, apa kamu nggak mau minta kepada bapakmu ART gitu ya? Fatimah agak sedikit sungkan, tapi ya karena suaminya menyuruh, datang ke Nabi SAW. Ketika Nabi datang oleh Nabi, ternyata Nabi ada urusan sehingga tidak jadi ngomong. Balik ke rumahnya. Ketika itu, setelah itu, Nabi datang ke Fatimah dan Ali. Padahal lagi tidur, kemudian dibangunkan. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Fatimah, apakah kamu aku berikan satu zikir yang lebih baik kepada 1000 orang ART sekalipun? Zikirnya apa? Tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tadi buat para ibu-ibu yang memang tipe suaminya kaulah segalanya tadi gitu ya. Ini banyak zikirnya nih biar tadi kalau capek fisik tidur bisa sembuh. Kalau capek hati tidur seharian pun nggak sembuh-sembuh kan begitu ya. Makanya ini biar nggak capek hatinya. Mudah-mudahan kalau hatinya senang, yang capek pun menjadi ya lebih mudah semuanya. Ya, terutama pada bulan ini. Kenapa? Nggak cuma fardu, tapi juga zikir-zikir yang lain pun juga di saat-saat yang lain pun juga dianjurkan. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Ya, ada seorang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini astahil jihad wala aqdiru alaih. Aku ingin berjihad tapi aku tidak mampu. Maka Nabi mengatakan, apakah ada orang tua masih hidup? Ya.
yang mengatakan ada ibuku. Nggak ada nama ibu sini, nggak ada tulisan ibunya ya. Nanti saya sebutkan. Ada ibuku. Kemudian Nabi mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan berbaktilah kepadanya. Karena jika engkau melakukannya, berarti engkau seperti melaksanakan haji, umroh, dan jihad. Jadi ini berbakti orang tua pun bagian dari ibadah haji kalau memang kita tidak mampu. Makanya, mohon maaf bagi yang pada hari ini tahun ini tidak bisa berangkat haji ataupun yang kayaknya daftar sudah masih lama sekali gitu ya, ataupun yang mau daftar pun kayaknya agak berat begitu ya, maka beribadah yang ini. Karena apa? Karena emang ini mudah-mudahan kalaupun tidak bisa berangkat haji bisa makan pahala ibadah haji. Kemudian ibadah-ibadah yang baik pada bulan ini adalah yang utama adalah berkurban ya, berkurban. Ini penting nih ya. Jadi kenapa? Karena Nabi mengatakan barang siap mangkan lau sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan harta dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati masjid kami atau tempat sholat kami. Artinya di sini. Jadi dulu Nabi pernah ketika melihat ada orang kaya tidak berkurban, itu memberikan sanksi sosialnya, tidak boleh ikut sholat Idul Adha bersama Nabi. Kalau zaman sekarang malah seneng ya, pindah menglihatnya baik gitu. Kalau zaman sekarang ya gitu ya. Tapi ini zaman dulu kan beda. Dulu itu ketika nabinya ada kok nggak boleh ikut dengan nabi. Ini masya Allah hukum sosial yang luar biasa. Kenapa? Nabinya jadi imam di sana, kok nggak boleh ikut? Gara-gara apa? Gara-gara punya kemampuan tapi tidak berkorban. Nah, ini kan besok sebentar lagi kurban, oke? Kurang sebulan lagi insya Allah ya kurbannya nih. Jadi kalau misalkan nih kalau ada uangnya berkurban, alhamdulillah ya. Karena apa? Harapannya sih begitu ya. Jadi memang sih betul kata para ulama kita, memang wajibnya seumur hidup sekali. Tapi sunnahnya tiap tahun kalau ada uangnya ya, seperti itu. Ada tidaknya memang tergantung semangat kita ya. Kadang-kadang kita sering, saya sampaikan kadang-kadang kita sering kalau untuk urusan dunia bisa mengencangkan ikat pinggang. Untuk akhirat kadang sulit mengencangkan ikat pinggangnya. Contoh kalau ada yang berat kurbannya, lihat HP-nya harganya berapa. Baru ganti kemarin apalagi ya. HP yang Cina-Cina pun kan seperti kambing kan ya harganya ya. HP Cina-Cina kan sekarang ya yang depannya O, depannya V, depannya apalagi. Kan harganya yang lumayan 3,5, tigaan lah. Harga kambing berapa? Sama Berarti kalau panjenengan beli HP baru ya, yang harga 3,5, ini kambing di tangan kita gitu ya. Tuh ya. Kenapa untuk HP bisa kena korban agak berat ya? Memang semangatnya perlu dimotivasi ya. Apalagi jika yang dipegang yang ada depannya I, belakangnya X gitu ya. Yang terbaru kan 30 jutaan tuh ya. Berarti kan sapi nih gitu ya. Bisa apa bisa? Usah nyicil 5 tahun, ya nggak apa juga gitu ya. Tapi kan jarang yang memikirkan untuk nyicil sapi ya. Susah ya, tapi memang ini motivasi lah sebenarnya buat kita semua ya. Artinya kalau misalkan ada satu kelompok masyarakat nih, misalkan nih jamaah Masjid Utsman bin Affan nih ya, mungkin ada berapa kakak misalkan ya. Di ini seberapa kakak? 100? 400, oke. Kalau 400 dengan sana ya. Yang di sini lah 200 misalkan 200 nih. Coba kalau 5 tahun sekali satu kakak sapi. 5 tahun sekali ya. Bukan setahun sekali, 5 tahun sekali sapi. Berarti kan coba berarti 50 bisa jadi
Ada 40 sapi tiap tahun tuh. Atau 7 tahun deh, 7 tahun lah, 7 tahun sapi deh, 7 tahun ya. Biar kayak ini berarti kan luar biasa, bisa 20 ekor sapi tiap tahun. Tapi kalau semangat semua. Karena ternyata banyak sapinya ya. Kalau saya lewat sini kan banyak sapi yang bertengger di garasi kan. Itu lebih balik itu harganya berapa kali sapi? Lebih ya. Lebih kalau mobil-mobil kan seratusan kan empat kali sapi ya. Ternyata sapinya 4 ekor 5 ekor ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Berarti sapi yang di dunia sudah 5 ekor. Berarti sapi di akhiratnya 1 ekor pun nggak apa-apa begitu ya. Karena emang begitu ya. Nah, kalau tidak bisa, maka ya tadi giat datang saat Jumatnya. Kenapa? Nabi mengatakan, siapa yang saja yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama seakan berkurban seekor unta. Berarti begini, nggih. Kalau yang hari ini kayaknya kurbannya agak seret karena memang uangnya nggak ada. Ya, Jumatannya di awal waktu datangnya. Kan begitu kan ya? Biar sama seperti berkurban seekor unta. Ya. Kalau sudah adzan kok baru datang, malaikatnya tutup buku. Hanya ya panjenengan hanya sah Jumatan tapi tidak ada pahala tambahan. Ya kan di sini disebutkan ya. Kalau waktu yang pertama unta, berkurban unta. Waktu yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur. Iya. Tapi begitu imamnya sudah assalamualaikum, maka malaikatnya sudah tutup buku. Tidak masuk daftar tamu panjenengannya. Karena daftar tamu sudah lewat ya. Kenapa? Karena kan begitu. Kan kayak orang kondangan begitu ya. Jadi kan kalau apa namanya daftar bapak ini kan ada listnya tuh. Begitu. Ini ada tamunya. Jadi ibaratnya kalau kita kondangan itu ya malaikat depan pintu masjid. Ya. Oh daftar, oh si Anu datang gitu begitu ya. Tapi begitu apa namanya sudah adzan, malaikatnya masuk masjid dan mendengarkan khutbah sehingga nggak boleh nulis karena kan begitu kan ya. Kan katanya kalau Jumatan dengan khutbah Jumat tidak boleh bermain apa namanya bermain krikik pun nggak boleh. Malaikat juga sama, nggak mau nyatat. Kenapa? Lo sudah lewat. Begitu. Makanya ini juga sama berarti tadi nggih kalau tidak bisa ya kurban berarti Jumatannya datang di awal waktu datangnya agar tadi ya kalaupun nggak kurban secara fisik maka kurban secara ruhani pun oke lah gitu ya. Baik, ini amal ibadah kita ya. Kemudian terakhir adalah bertakwa ya. Karena apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi pada bulan-bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala agar mudah-mudahan ini perjalanan kita menuju Allah Ta'ala menjadi perjalanan yang baik insya Allah begitu ya, agar kalaupun kita sudah berangkat ini adalah mengabadikan kemabruran haji kita. Kenapa? Karena memang kadang-kadang sudah lama mungkin ada yang terhapus gitu ya. Tapi kalau sudah lama kemudian kita review kembali tiap tahun dengan ibadah-ibadah yang sama dengan pahala ibadah haji, mudah-mudahan kemabruran haji kita bisa terus sampai akhir hidup kita. Yang belum berangkat mudah-mudahan Allah segera berangkatkan. Yang memang secara perkiraan kok kayaknya susah, maka niatkan saja. Niatkan saja dan ibadah-ibadah yang niatkan dan kerjakan ibadah yang setara dengan haji. Mudah-mudahan kalaupun tidak berangkat dapat pahala yang sama. Kenapa? Kadang-kadang begini nggih, ada sebagian kita niat saja pun nggak mau. Ya contoh begini contoh ya, contoh. Misalkan nih panjenengan lagi datang ke rumah orang yang mau berangkat haji.
Ditanya sama temannya, Pak, sudah kapan hajinya? Dengan saya, lah boro-boro haji, utang aja belum lunas begitu ya. Ini kan mau niat aja kan nggak bayar. Niat saja, insya Allah kalau nanti ada uangnya, ada hartanya, ada kesempatannya, saya bilang kan tinggal begitu. Kenapa pakai merendah sih bagus ya, tapi ya kayaknya nggak termotivasi. Kenapa? Karena untuk ibadah nggak boleh merendah, nggak boleh mengatakan aduh begitu enggak. Insya Allah Bismillah. Dan bisa. Kenapa? Karena minimal kalau kita kemudian meninggal dunia sudah punya niatan haji, mudah-mudahan dicatat sebagai orang muslim. Ya, kenapa? Karena ada satu hadis ya yang menyatakan bahwa barang siapa yang meninggal dunia padahal dia mampu dan tidak berhaji, maka dia bisa memilih untuk meninggal dalam keadaan Nasrani ataupun Yahudi. Tidak Islam. Kenapa? Islam itu kalau dia kaya maka wajib untuk minimal haji. Kalaupun tidak minimal punya niatan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan monggo dipersilakan kalau ada yang bertanyakan silakan. Ada pertanyaan. Nggih, monggo. Bagaimana orang yang mau berhaji tapi dananya harus untuk sedekah atau orang lain? Oke. Baik ya. Pertama, bahwa kalau itu hajinya wajib, maka diutamakan hajinya dulu. Karena sedekah bisa kapan saja gitu ya, seperti itu. Jadi, memang paling tidak kita sudah punya niatan haji dulu. Tapi kalau misalkan nih, kan begini, kalau memang suasananya emergensi, contoh begini ya, kita sudah punya tabungan haji nih, tetapi ternyata keadaannya musibah yang memang sangat butuh bantuan, maka boleh dioper untuk musibah tersebut. Tapi kalau kemudian kayak harian yang sifatnya adalah bukan musibah besar, maka haji dulu. Kenapa? Karena memang namanya sedekah kan dia sepanjang tahun ya. Tapi kan kalau musibah besar, ini kadang-kadang ini harus darurat nih, harus segera. Sehingga kalau yang harus segera dan memang sangat emergensi, boleh. Tapi kalau yang memang hanya rutin harian, yang enggak emergensi, maka utamakan hajinya dulu. Seperti itu. Ya. Karena kalau misalkan sudah niat kemudian emergensi, insya Allah mudah-mudahan begitu. Kenapa? Pernah ada kisah dia, Abdul Mubarak itu, jadi sudah bisa berangkat haji, tetapi ketika mau haji ternyata sebuah kampung terjadi kelaparan hebat, sehingga dia tidak jadi haji, uangnya untuk membantu orang kelaparan di kampung tersebut. Artinya ketika musibahnya musibah massal, maka betul boleh ditunda. Tapi kalau musibah ini bukan musibah, hanya mungkin rutinan saja gitu ya, maka lebih utama hajinya dulu. Kenapa? Karena memang sedekah tidak harus ada waktunya, bisa berapapun, bisa kapan. Tapi haji pertama adalah kalau kita di Indonesia itu ada kuotanya, ada masa tunggunya, sehingga minimal kita punya sudah daftar kuota kursunya dulu. Ya kalau bisa haji alhamdulillah, tidak pun sudah niat ya Allah, sudah niat nisa sudah setorkan itu. Ya, sehingga ya begitu, mudah-mudahan bisa berangkat begitu ya. Kalaupun tidak berangkat sudah ada niatnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup sudah jam 6 ya. Yang bertanya sudah cukup, ada lagi yang bertanya, Bu? Cukup, baiklah. Baik, sudah jam 6, sudah sangat siang ya. Matahari sudah sangat tinggi. Baik, demikian mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita kesempatan untuk kita bisa mengamalkan amal tersebut agar mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala haji meskipun dari rumah kita sendiri, dengan badan kita, dengan sejadah kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat haji pada tahun ini. Allahumma amin. Demikian wabillahi taufiq, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.